Saya hormati, pada hari ini saya selaku yang mewakili pimpinan DPR bersama dengan para pimpinan Komisi 1 dan perwakilan dari pimpinan fraksi yang ada di DPR ingin menjelaskan kepada publik melalui rekan-rekan media tentang revisi Undang-Undang Tentara Nasional Republik Indonesia. Seperti kita tahu bahwa dalam beberapa waktu ini telah terjadi dinamika mengenai revisi Undang-Undang Tentara Nasional Republik Indonesia dan kami cermati bahwa di publik, di media sosial itu beredar draft-draft yang berbeda dengan yang dibahas di Komisi 1 DPR RI. Nah, untuk itu hari ini kami akan menjelaskan kepada publik melalui rekan-rekan media beberapa pasal yang sebenarnya yang pada saat ini sedang dibahas di Komisi 1 DPR RI. Yang pertama, ada 3 pasal. 3 pasal yang kemudian masuk dalam revisi Undang-Undang Tentara Nasional Republik Indonesia. 3 pasal itu terdiri dari pasal 3, yaitu mengenai kedudukan TNI. Jadi ini sifatnya internal, yaitu ayat 1 misalnya, dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden. Itu tidak ada perubahan. Kemudian ayat 2-nya, kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi yang berkaitan dengan koordinasi Kementerian Pertahanan. Ini pasal dibuat supaya semua sinergis dan lebih rapi dalam administrasinya. Kemudian pasal 53 itu tentang usia pensiun yang mengacu pada undang-undang institusi lain. Ada kenaikan batas usia pensiun yaitu bervariatif antara 55 tahun sampai dengan 62 tahun. Dan ini perinciannya kita akan bagikan kepada teman-teman media sebentar lagi. Kemudian pasal ketiga yaitu pasal 47, yaitu prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian atau lembaga. Jadi prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kementerian lembaga. Pada saat ini sebelum direvisi ada 10, kemudian ada penambahan karena di masing-masing institusi di undang-undangnya dicantumkan. Sehingga kita masukkan ke dalam revisi Undang-Undang TNI seperti Kejaksaan Agung misalnya karena ada di situ Jaksa Agung Pidana Militer yang di Undang-Undang Kejaksaan itu jabat oleh TNI, di sini kita masukkan. Kemudian untuk pengelola perbatasan, karena itu beririsan dengan tugas pokok dan fungsi. Dan ini bisa dilihat nanti pada draft yang akan kita bagikan ke kawan-kawan media. Kemudian selain itu pada pasal 47 semua sudah terpenuhi. Ayat 2, selain menduduki jabatan pada kementerian atau lembaga sebagai pada mana dimaksud pada ayat 1 yang tadi saya sudah terangkan, prajurit dapat menduduki jabatan sipil lainnya setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Jadi dalam revisi Undang-Undang TNI itu hanya ada 3 pasal, yaitu pasal 3, pasal 53, dan pasal 47. Jadi nggak ada pasal-pasal lain yang kemudian di draft yang beredar di media sosial itu saya lihat banyak sekali. Dan kemudian kalaupun ada pasal-pasal yang sama yang kita sampaikan itu juga isinya sangat jauh berbeda. Demikian rekan-rekan media sekalian,
sebentar nanti kita akan bagikan draft yang pada saat ini sedang direvisi di Komisi 1. Demikian dari saya. Mungkin ada tambahan Pak Utut selaku pimpinan Komisi 1. Silakan. Terima kasih Pak Dasko, Wakil Ketua DPR RI yang selalu ada di setiap harinya di DPR. Ibu Bapak, yang perlu saya sampaikan bahwa dari konsep hukum acara dan mekanisme semua sudah terpenuhi.